Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, yaitu tadabbur surat As-Saff ayat 14. Baiklah, dan saya coba terjemahkan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah. Jadilah kalian penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa bin Maryam berkata, lil hawariyin, pada Hawariyun, pengikut setianya, man ansori ilallah, siapa para penolongku dalam menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyuna, maka Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kata ansarullah yang berarti adalah pembantu-pembantu Allah. Kalau orang yang tidak punya agama, dia akan bertanya, bukankah Allah itu kuasa dan mampu berdiri sendiri dan tentunya tidak perlu ditolong? Memang Allah itu tidak membutuhkan pertolongan, tetapi Allah memberikan motivasi kepada orang yang beriman bahwa ayat ini menganjurkan, mengajak pada orang yang beriman untuk menjadi ansarullah, yang diartikan adalah pembantu-pembantu Allah, yaitu suatu sebutan penghargaan atau kehormatan dari Allah bagi orang-orang yang beriman yang menyediakan diri untuk mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah agar tetap ada dan tegak di muka bumi ini. Kalau melihat ke belakang pada masa Nabi Isa, maka yang menjadi penolong agama Allah disebut Hawariyun atau Hawari, yang diambil dari kata hiwar yang berarti perbincangan atau diskusi. Jadi Hawariyun yang berjumlah 12 orang itu adalah teman ngobrol atau teman diskusi bersama Nabi Isa dalam membahas tentang bagaimana memperjuangkan agama tauhid itu agar diterima oleh Bani Israel. Sedangkan kalau zaman Nabi Muhammad, yang menjadi pembantu-pembantu Allah adalah orang-orang dari kabilah Aus dan Khazraj, di mana dalam pertemuan di Aqabah Mina, orang-orang yang telah beriman dari dua kabilah tersebut siap menerima kedatangan Nabi Muhammad beserta pengikutnya yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang dari kedua kabilah tersebut
merelakan semua harta bendanya, jiwa, raga, dan tenaganya untuk membela dan membantu Nabi di dalam menjadikan Madinah sebagai pusat perjuangan Islam. Jadi, setiap perjuangan itu selalu ada orang-orang yang siap menjadi umpan atau korban agar perjuangan tetap berjalan. Karena dalam rangka membela para nabi, karena dalam rangka membela Allah itu, para nabi masih dibutuhkan untuk memimpin perjuangan. Seperti salah satu anggota Hawariyun yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga ditangkap oleh umat Nabi Isa yang kafir atau yang tidak beriman dan dibunuh dengan cara disalib. Itu adalah pengorbanan daripada salah satu anggota Hawariyun yang siap wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa agar Nabi Isa selamat dan tidak dibunuh oleh orang-orang kafir. Begitu juga setelah Nabi Isa wafat, masih ada pengikut-pengikutnya yang mempertahankan keimanannya, seperti diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, yaitu pendeta Jurej dan juga Gulam yang menjadi korban pembunuhan karena dalam rangka mempertahankan tauhid yang diyakininya. Kemudian dilanjutkan dengan fa'amanat ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Maka berimanlah sebagian dari Bani Israel dan sebagian lagi kafir. Di dalam kehidupan Nabi Isa, yang mana pada saat kelahirannya tanpa bapak, maka bagi orang-orang yang kafir, mereka menuduh Isa adalah kelahiran akibat hubungan di luar nikah yang dituduhkan pada ibunya. Sedangkan bagi yang beriman, itu terbagi 3 golongan di dalam mensikapi kehadiran Nabi Isa. Dari ketiga golongan itu, hanya satu golongan yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah yang diutus untuk menjadi Rasul. Sedangkan 2 golongan yang lain sangat berlebihan di dalam meyakini Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan Rohul Kudus. Nah, dalam hal ini saya tidak menjelaskan berkaitan dengan sikap daripada orang-orang Bani Israel di dalam menerima kehadiran Nabi Isa itu. Dan mungkin ibu-ibu bisa mengkaji sendiri dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar. Wa ayyadna alladziina amanu, maka lalu kami kuatkan orang-orang beriman ala aduwihim, atas musuh mereka, wa asbahu dhahirin, dan mereka menjadi orang yang menang. Artinya apa? Bahwa di dalam menegakkan
dan memperjuangkan agama Allah sejak dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Tentunya sudah banyak para pejuang penegak kebenaran, para pejuang penegak kebenaran yang mengukis sejarah perjuangan dan perkembangan Islam, khususnya di negara kita ini. Kita sebagai warga Muhammadiyah dan Aisyah, kita juga bisa disebut sebagai pembantu Allah atau Ansarullah di dalam menegakkan Islam di Nusantara ini. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu dalam berjuang di organisasi Muhammadiyah maupun Aisyah, karena tujuannya sudah jelas, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Akan tetapi yang harus difahami oleh kita semua, bahwa di dalam memperjuangkan Islam itu perlu barisan yang kokoh dan rapi, seperti pelaksanaan di dalam sholat berjamaah, di mana ada imam yang harus diikuti dan ada makmum yang harus mengikuti. Jadi instruksi yang diberikan oleh imam harus jelas, meskipun kadang-kadang ada imam yang salah, sehingga perlu diingatkan. Begitu juga dalam perjuangan di Muhammadiyah dan Aisyah, ada pemimpin, ada yang dipimpin atau anggota. Nah, perjuangan Islam, perjuangan dalam menegakkan Islam akan berhasil selama mengikuti aturan-aturan yang disepakati bersama antara pimpinan dengan yang dipimpin berdasarkan hasil musyawarah, dan aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Sekarang bagaimana cara kita untuk meyakinkan diri kita sendiri agar janji Allah bagi siapa yang berjuang di jalan Allah akan terlepas dari azab yang pedih, akan diampuni dosa-dosanya, akan dimasukkan dalam surga Firdaus, akan mendapatkan pertolongan Allah, dan akan mendapatkan kemenangan yang dekat. Dan Allah menawarkan kepada orang-orang yang mengaku beriman dengan pertanyaan, siapa yang siap menjadi Ansarullah? Seperti pertanyaan Isa kepada kaum Hawariyun. Sehingga kalau kita ingin menjadi penolong Allah, harus dimulai dengan menumbuhkan kejujuran dalam sikap dan perkataan. Artinya, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan akan timbul dari jiwa yang terlatih jujur dan ikhlas. Karena kejujuran adalah buah dari iman. Tiap-tiap orang yang beriman berusaha melatih dirinya agar lebih bersih, lebih berguna sebelum masuk dalam barisan atau shaf. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Kemudian masuk barisan dan siap berjuang di jalan Allah. Teguh hati dan sabar dalam menghadapi setiap rintangan, karena yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Berniaga dengan Allah dengan dua modal, yaitu modal iman dan jihad atau kesungguhan dalam menegakkan agama Allah. Dan bersedia menjadi Ansarullah. Demikianlah kajian kita tentang makna dari surat As-Saff ayat 14. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus sesuai dengan doa yang selalu kita baca di dalam surat. Dan semoga semakin hari ibadah kita semakin berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.